kalau kita ngelihatnya dari sisi pandangnya Tuhan, buktikan identitasmu dengan integritasmu. Oke, shalom semuanya, welcome back di Kompa BNKP Jakarta Podcast. Balik lagi sama gue, Ellen. Dan hari ini kita punya tamu spesial. Kira-kira siapa ya? Boleh Ibu perkenalan dulu? Hai, saya Pendeta Weli Kristina Eliku Putri Gule. Saya pendeta fungsional BNKP Jemaat Jakarta. Oke, makasih Ibu atas perkenalannya. Sama-sama. Oh ya, buat teman-teman yang lagi dengerin podcast kita, podcast ini terjamin ya untuk protokol kesehatannya. Tadi kita udah melakukan segenap rangkaian untuk protokol kesehatan, jadi dijamin aman. Oke, jadi gimana Bu kabarnya hari-hari ini? Puji Tuhan Yesus, baik Puji banget. Tuhan. Apalagi udah vaksin kedua. Wah, udah vaksin kedua ya Bu ya. Sehat. Berarti udah inilah ya dari virus corona. Tapi tetap harus dijaga. Betul, itu yang penting. Walaupun udah vaksin, Iya. tapi tetap harus jaga-jaga dari virus corona. Oke. Bu, ini kan sekarang lagi bulan April ya, Bu. Ya. Bulan April ini identik banget sama bulan Paskah, bener kan? Benar. Kira-kira nih, Bu, Paskah itu kalau menurut Ibu tuh apa sih? Dari versi saya atau secara teologis atau sosial? Dari versi Ibu dulu dong. Oke, dari versi saya ya, bagi saya adalah anugerah dan harapan. Karena berbicara tentang pembebasan yang diberikan oleh Yesus Kristus bagi semua orang dan juga bagi saya. Apalagi saya sebagai seorang pelayan Tuhan yang memberitakan kabar pembebasan itu bagi semua orang. Itu Berarti bagi saya. Paskah bagi Ibu itu adalah tanda kita bebas ya Bu, Ya, dari bebas. dosa, Ya. bebas dari belenggu-belenggu dosa Yang tidak hanya itu, Oh iya benar. kebebasan dari ketakutan. Nanti kita akan bahas itu lebih jauh lagi. Oke, Ya. berarti intinya bebas lah kita Bebas, lah ya. tapi bukan bebas sebebas-bebasnya ya. Oh iya betul, bukti Kita kita, juga masih punya pakai aturan. masker. Oke. Oke Bu, kalau tadi kan Ibu sempat nyinggung nih Paskah menurut sosial, Paskah menurut Alkitab Iya, mungkin. iya. Kalau menurut Alkitab dulu deh Bu, kan kita podcastnya rohani nih, Iya. jadi coba kita senggol sih kita Alkitab. Kalau Alkitab bilang Paskah itu gimana sih Bu? Kita jangan langsung ke sana ya. Oke. Iya, kita mungkin beranjak dari pengertian Paskah itu sendiri Mm-mm. menurut bahasa aslinya dalam Alkitab. Oh. Terutama ada dalam Perjanjian Lama Iya, toh. betul. Kalau Bu. dalam bahasa Ibrani Mm-mm. katanya Pesach. Pesah. Oh, Pesah. Ya, kalau dalam bahasa Yunani Paskah. Paskah. Tapi nggak pakai H. Paskah. Paskah. Artinya melewatkan atau menyelamatkan. Mm-mm. Itu sama artinya. Iya. Nah, kita mulai dulu dari Perjanjian Lama, Mm-mm. di mana pada waktu itu bangsa Israel ada di perbudakan Mm-mm. di Mesir, Di Mesir. di bawah pimpinan Firaun. Nah, kita tahu itu ya. Nah, bagaimana keadaan mereka pada waktu itu dan segala macam. Dan ada tulah-tulah yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel yang diturunkan kan bukan kepada bangsa Israel, kepada bangsa Mesir. Nah, dan yang terakhir di Keluaran pasal 11, Mm-mm. Tuhan memberitahukan bahwa akan ada tulah ke-10 Iya. untuk bangsa Mesir, di mana semua anak-anak sulung manusia dan anak-anak sulung ternak di Mesir itu akan dibunuh. Itu di Keluaran pasal 11. Mm-mm. Sehingga bagaimana caranya supaya orang Israel ini atau bangsa Israel yang ada di Mesir ini tidak terkena tulah itu? Yaitu dengan cara di Keluaran pasal 12. Nanti teman-teman bisa baca ya, sambil baca di Alkitab, sambil mengikuti podcast ini, bahwa ada aturan. Itu asal muasalnya Paskah ini ya di bangsa Israel. Sebelum mereka nanti besoknya keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Nah, harus disediakan yang namanya domba jantan, anak domba jantan yang tak bercacat, tak bercela. Jadi itu pilihan. Iya. Lalu disembelih, dan darahnya itu masih di Keluaran pasal 12 itu dibubuhkan di atas dua tiang pintu rumah dan ambang atas.
Iya. Nah, itu aturan mainnya. Sehingga ketika maut itu Tuhan lewat dengan itu maut, ada kata maut di situ untuk membunuh anak-anak sulung manusia dan anak-anak sulung ternak itu. Barang siapa yang rumahnya ada dibubuhkan darah itu akan terlewati dari kematian. Nah, itu kata Pesak itu. Jadi melewatkan alias menyelamatkan. Nah, malam itu juga sebelum esok mereka pergi itu, dengan secara terburu-buru mereka juga harus memakan daging domba tadi bersama dengan roti tidak beragi dan sayur pahit. Tapi itu dalam keadaan yang genting ya, dalam keadaan yang buru-buru karena mereka harus lari. Nah, sehingga itulah tradisi yang kemudian dibawa oleh bangsa Israel, baik ketika mereka di padang gurun maupun sampai mereka di tanah perjanjian, dan kemudian sampai nanti di saat masa Yesus itu masih dilakukan. Itu menjadi tradisi Yahudi. Ya, tradisi Yahudi memperingati pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, dari kungkungan si Firaun ini. Itu yang pertama yang kita perlu ketahui tentang Paskah. Nah, itu sebabnya nanti kalau kita lihat ketika Yesus sebelum ditangkap, ya kan, malam itu mereka mengadakan perjamuan malam. Itu tradisi Yahudi. Tradisi Yahudi itu yang dilakukan oleh mereka. Nah, itu sebabnya nanti di hari Jumat ketika Yesus disalib kemudian mati, buru-buru kan dikuburkan. Karena menghormati perayaan Paskah dalam tradisi Yahudi itu. Oh. Iya, itu yang perlu kita lihat yang pertama. Lalu dari sisi teologi ya, bahwa sebenarnya kita harus memahami, inilah pemahaman yang salah kaum Yahudi pada waktu itu, imam-imam kepala, orang Farisi, ahli Saduki, bahwa mereka memahami keselamatan itu dengan pemahaman yang salah. Mereka berpikir bahwa Mesias yang menyelamatkan itu raja yang memegang pemerintahan atau apa segala macam, sehingga Yesus ini nggak bisa diterima sama mereka. Padahal sebenarnya Paskah yang di dalam perjanjian lama tadi yang saya ceritakan dari awal, itu adalah bayangan atau nubuatan untuk masa depan, yaitu dalam diri Yesus Kristus ini. Sehingga kita harus perlu memahami juga ini, buat yang muda-muda terutama yang mengikuti podcast ini mungkin perlu memahami bahwa kalau di zaman perjanjian lama, di kehidupan orang Israel itu, di Keluaran itu, untuk membebaskan manusia itu dari perbudakan Mesir, dari kungkungan si Firaun, darah domba. Tetapi jauh lebih istimewa bahwa pembebasan yang dialami oleh orang-orang percaya yang terjadi itu adalah darah Yesus Kristus. Itu yang harus kita hargai. Darah Yesus Kristus yang tercurah di kayu salib di Bukit Golgota. Pembebasan dari, tidak hanya dari kungkungan bangsa lain, dari orang lain, tetapi pembebasan dari kuasa iblis. Pembebasan dari belenggu dosa, hukuman karena dosa. Itu. Dan korban itu bukan hanya domba jantannya, anak dombanya, tapi manusia. Tuhan dalam rupa manusia. Yesus itu sendiri yang berkorban untuk kita. Jadi, itu benar-benar harus kita hargai ya. Iya, betul banget, Bu. Nah, itu tadi saya bicara soal tradisi ya, tradisi Yahudi, lalu kita masuk ke Alkitab. Pembebasan tentang dosa, artinya bahwa kematian Yesus Kristus dan puncaknya tadi saya sudah bahas di khotbah sebenarnya, bahwa puncak dari karya Yesus Kristus, pembebasan yang dia berikan kepada kita itu adalah kebangkitannya. Membuktikan bahwa dia itu Tuhan, mematahkan semua pemahaman selama ini di kalangan Yahudi bahwa Yesus itu penyesat lah, Yesus itu anak tukang kayu lah, dan berbagai harapan tentang Mesias yang menurut versi mereka itu. Nah, itu. Dan murid-murid pun sebenarnya sudah terjebak dengan keadaan itu ya, dengan pemahaman Yudaisme itu. Lalu secara sosiologi, saya ngomong terus ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Bu. Kalau dipotong nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Soalnya seru banget gitu kedengerin Ibu ngomong, jadi fokusnya Bu. Terus kalau secara sosiologi, ini ada 3 hal ya. Secara sosiologi artinya bahwa tidak hanya pembebasan dari bangsa lain, tidak hanya pembebasan dari dosa, tetapi tadi ada pembacaan di Matius pasal 28 ayat 1-10. Ketika Yesus pertama kali menampakkan diri sesudah ia bangkit kepada
Maria Magdalena dan kawan-kawan ya, bahwa pembebasan dari ketakutan, pembebasan dari tekanan, pergumulan, penderitaan, itulah makna Paskah ini, dan itulah Paskah yang sesungguhnya bagi kita. Makanya saya katakan tadi, kalau menurut saya bahwa Paskah itu adalah nggak cuma pembebasan dari dosa aja. Bukan. Karena kemudian kan murid-murid Tuhan Yesus yang tinggal 11 ya sesudah Yudas itu kan ngumpul nanti. Mengumpul, mereka ketakutan. Sampai mereka mengumpul secara psikologi, mereka juga ketakutan. Secara fisik mereka tidak punya makanan. Dan dan yang lain sebagainya. Dan di saat itulah Yesus menampakkan diri. Dan dia berkata, janganlah takut. Iyalah, betul. Jangan takut. Bahkan ada kata di situ nanti, bersukacitalah. Gitu. Benar. Karena apa? Bahwa Yesus itu hadir, Yesus itu mati, Yesus itu bangkit, memberi pembebasan dari segala hal itu. Itu. Iya, benar. Ini ada satu hal. Iya, Bu, bisa aja. Ada satu hal yang menarik sih, Bu. Saya tuh pernah dengar. Jadi ada satu hamba Tuhan pernah ngomong kayak gini. Kalau zaman dulu tuh perjanjian lama, kita tuh kalau misalnya berbuat dosa, itu penebusannya bawa domba atau kambing jantan kepada Tuhan. Itu tadi, Bu. Terus kemudian waktu di zamannya Yesus itu sebagai pengganti. Itu tadi persembahan, itu tadi persembahan. Yang jadi domba Paskah itu. Persembahan penebusan dosa berarti kalau dulu ya. Itu makanya kenapa Yesus itu disebut anak domba Allah gitu. Betul. Bener gak sih? Iya. Jadi sebenarnya kalau yang saya tangkap itu, konsep dari Paskah sendiri itu sekarang tuh udah Paskah baru yang kita itu udah kasih persembahannya, udah Tuhan kasih persembahannya itu melalui Yesus. Jadi kita tuh nggak perlu lagi kayak dulu kan, berarti setiap tahun tuh kita harus sembahin persembahan. Terus udah gitu kan, kalau misalnya dulu tuh untuk kita peribadatan di zaman perjanjian lama itu katanya kan susah banget, Bu, harus imam lah yang datang. Ya, nanti kita bahas itu. Okay. Iya, harus imam yang kayak gitu-gitu, jadi lebih ribet. Nah, makanya Tuhan itu datang tadi jadi yang saya tangkap kayaknya, berarti selain kita juga tadi dibebasin dari semuanya, nggak cuma satu gitu, kita dikasih keselamatan juga, terus habis itu jaminan hidup kita juga gitu kan ya, kita bisa keluar dari hidup kita yang sebelumnya gitu, kita juga dipermudah gitu, jadi kita tidak perlu melakukan tradisi-tradisi yang lama gitu. Baiklah. Jadi di dalam perjanjian lama itu sebenarnya kan bangsa Israel ini kan bangsa pilihan toh? Iya, betul. Bangsa pilihan. Nah, tetapi karena kedegilan hati, karena mereka itu kan disebut sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Betul. Dan kita tahu bahwa sejak kejatuhan manusia yang pertama, hubungan itu karena dosa itu, hubungan manusia dengan Tuhan itu rusak kan? Iya. Nah, sehingga untuk memperbaikinya perlu yang namanya mediator. Iya. Nah, itulah makanya bangsa Israel memakai yang namanya imam. Jadi mereka akan datang ke Silo 1 kali setahun. Mereka akan datang ke Silo 1 kali setahun untuk mewakili orang Israel yang umum ini, para imam ini. Nah, imam besar malah, yang hanya bisa datang ke ruang Maha Kudus untuk menghadap Tuhan, mewakili rakyat biasa, orang biasa. Orang biasa itu kalau di Bait Allah itu hanya sampai di pelataran, nggak boleh masuk ke ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Itu dulu. Nah, kematian Yesus di kayu salib, itu kan dilakukan sampai di zaman Yesus kan? Setiap tahun itu mereka lakukan. Nah, berarti manusia ini tidak bisa datang langsung kepada Tuhan, harus melalui perantara. Sementara perantara ini juga adalah orang berdosa. Iya, betul. Ya toh? Ya, makanya ketika ia sebelum ia masuk ke dalam ruang Maha Kudus ini, dia harus juga mengadakan pendamaian untuk dirinya sendiri, karena dia orang berdosa. Nah, bagaimana dia menyelamatkan orang lain kalau dia masih berdosa juga? Ya toh? Betul. Nah, makanya akhirnya itu sampai berlangsung sampai di masa Yesus tadi yang saya ceritakan. Nah, sehingga Yesus Kristus datang karena manusia ini tidak bisa menyelamatkan sesamanya manusia. Tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Maka Yesus Kristus sendiri yang datang untuk
menjadi raja, imam, dan nabi. Dan dia menjadi perantara langsung, mediator langsung untuk memperbaiki hubungan yang rusak antara manusia dengan Tuhan. Nah, satu hal yang kita pahami tentang Yesus Kristus yang mati dan bangkit di kayu salib itu ada dua hal ya. Bukan satu, dua hal. Tangan saya dua ya. Dua, Bu. Yang pertama bahwa Tuhan itu adalah adil. Ya. Semua yang berdosa dihukum. Ya, toh? Ya. Tetapi Yesus Kristus itu adalah Allah yang kasih. Berarti ada pengampunan. Ada. Nah, bagaimana supaya pengampunan itu bisa diberikan? Dengan kehadiran Yesus Kristus sendiri, Tuhan sebagai juru selamat. Aku adalah jalan kebenaran itu. Ya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Makanya ketika dia mati di kayu salib dan dia katakan, Eli Eli lama sabatani, lalu sudah selesai, tabir bait Allah terbelah. Artinya bahwa hubungan yang rusak itu sudah diperbaiki dan manusia bisa datang langsung kepada Tuhan untuk meminta pengampunan di dalam diri Yesus Kristus. Lagi-lagi di dalam diri Yesus Kristus dan bukan pada yang lain. Wow. Jadi ternyata gitu ya, Bu. Maksudnya cerita di Alkitabnya benar-benar sangat bercerita gitu. Ada tali merahnya di antara perjanjian lama dengan perjanjian baru di zaman Yesus. Ya. Gitu. Tapi apakah kira-kira nih, Bu, setelah Yesus mati, bangkit, hidup gitu, terus habis itu naik, itu apakah masih ada orang-orang sana, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang masih melakukan tradisi-tradisi seperti tersebut? Masih. Makanya nanti ada perdebatan antara perdebatan antara Paulus dengan orang-orang Farisi, orang-orang Israel itu dengan paham Yudaisme bahwa mereka masih melakukan tradisi itu. Tradisi itu mereka masih lakukan sampai mereka orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi itu memaksakan supaya tradisi itu mereka terus lakukan. Bahwa hari raya Paskah pun diadakan di hari ke-14 Nisa. Mereka ada istilah itu bahwa hari pertama di kalender bulan pertama di kalender Yahudi. Kalau di mereka memaksakan itu sehingga kemudian ada pertentangan ya antara Paulus dengan mereka dan murid-murid orang Kristen yang bukan orang Kristen Yahudi menginginkan supaya perayaan itu di hari yang seperti biasa ini yang mereka lakukan. Jadi ada perdebatan pada waktu itu termasuk untuk melaksanakan ibadah yang biasa mereka lakukan di Sabat. Oh iya, benar. Ada juga pertentangan di situ. Kemudian mereka menginginkan di Minggu sebagai peringatan kebangkitan Yesus. Tetapi tradisi Yahudi tetap ingin mempertahankan itu. Jadi sampai sekarang pun masih banyak di sana mereka yang tetap dengan paham Yudaisme itu sampai sekarang. Jadi jangan kita berpikir bahwa semua mereka di sana itu sudah memahami Yesus Kristus. Pikiran saya begitu soalnya. Belum. Oke, berarti sampai sekarang pun masih ada gitu tradisi-tradisi Paskah. Masih ada yang menjalankan itu. Tapi memang sebagian besar karena juga udah diinjili sama murid-murid Yesus, pengikut-pengikut Yesus, jadi memang mereka sudah mulai beralih gitu ya, Bu, beralih tradisi. Oh, tidak semua toh? Tidak semua. Itu yang saya bilang tadi masih ada lah yang itu. Dan tapi kemudian malah murid-murid Yesus itu pun kan sampai Yesus menampakkan diri kan mereka belum. Oh iya, benar. Belum. Benar. Belum memahami siapa Yesus, siap kebangkitannya. Nah, nanti bahwa kemudian ibadah hari Minggu dilaksanakan, perayaan Paskah itu tentang Yesus itu merupakan titik balik ketika mereka sudah benar-benar memahami Yesus itu. Nah, itu kan ada nanti bahwa setelah Yesus mati, dibangkitkan, mereka kan ngumpul di satu tempat. Ingat nggak ya? Ada cerita itu kan, ngumpul di satu tempat, mereka dalam ketakutan, dan disitulah Yesus menampakkan diri dan dia berkata jangan takut. Itulah titik balik. Titik balik di mana pemahaman Yudaisme mereka beralih ke pemahaman tentang Yesus Kristus yang sebenarnya itu.
makanya mereka jadinya bisa benar-benar ngerasain bebas. Iya, pembebasan itu kan jangan takut dalam segala hal. Makanya nanti kemudian ke-11 Rasul Yesus ini, murid Yesus ini menjadi orang-orang yang istilahnya siap mati lah. Iya. Ya kan? Petrus disalib terbalik. Itu sesuatu yang berbalik biasa. Yohanes di jadi itu. Karena mereka sudah memahami itu. Itu. Oke. Apalagi ya? Kita udah ngomongin soal tradisi, kita udah ngomongin soal Paskah itu apa. Ngomong-ngomong tradisi deh Bu, kalau di rumah Ibu biasanya Paskah ngapain sih Bu? Apa ya? Kalau di rumah sih biasanya ibadah ya. Ibadah, terus karena pasti. Kita kan biasa, karena Ibu kan pendeta, jadi ke gereja dengan segala kegiatan-kegiatan di gereja, perlombaan atau apa itu. Iya, benar. Itu sih tradisinya. Lebih ke kegiatan tradisi-tradisi yang kegiatan di Nggak gereja. ada sesuatu yang ini sih. Nggak ada sesuatu yang wow gitu. Nggak kayak Tentang pernak-perniknya ya, saya nggak terlalu ini. nggak kayak waktu Natal Enggak, atau tahun baru. enggak. Lebih ke kayak ikut meramaikan aja iya. kalau ada acara-acara di gereja. Nah, pasti dong saya sibuk kan pada saat itu. Betul, Bu. Iya sih, bener juga ya. Nah, itu kan dulu Bu, nih sebelum pandemi. Kan sekarang udah pandemi nih Bu. Rasanya tuh gimana sih pasca selama pandemi? Pasti ada lah rasa yang berbeda ya. Secara manusiawi nih ya, kita nggak bisa mengadakan kegiatan-kegiatan yang seperti dulu. Nggak ada perlombaan menghias telur, nggak ada cari telur. Nah, pasti ada itu. Tapi sebagai orang percaya, justru ini menjadi satu momentum bagi kita bahwa Yesus Kristus jauh lebih menderita dari kita. Siksa, ya, penyaliban sampai mati itu adalah sesuatu yang luar biasa yang mengajarkan kita tentang hidup di dunia yang sementara ini belum apa-apa dengan penderitaan Yesus, ya. Jadi termasuk COVID-19 ini sebenarnya kita harus bersyukur, ya, bersyukur bahwa kita punya Tuhan Yesus yang sudah melewati fase yang jauh lebih berat daripada kita, sampai dia berdoa di Taman Getsemani sehingga peluhnya seperti titik-titik darah di situ kan. Adanya depresi pada saat itu, adanya tekanan sampai dia bilang, kalau Tuhan kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Tapi pada akhirnya kan dia bilang, kalau tidak aku pun harus meminum ini. Sampai di atas kayu salib dia berkata, jadilah kehendak. Nah, nah itu penyerahannya. Nah, berarti pergumulan-pergumulan kita di dunia ini masih kecil lah. Iya. Jangan sampai kita sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit bersungut-sungut. Dan pandemi ini juga jangan sampai membuat kita ketakutan yang berlebihan. Kita tetap ikuti aturan main, tapi kita memahami bahwa fase hidup di dunia ini hanya sementara. Ada sesuatu yang jauh lebih indah dari ini. Iya. Benar-benar. Jadi harusnya keadaan tidak mempengaruhi kita untuk merayakan Paskah. Setuju. Apapun kondisinya. Benar. Ya kan? Benar, Bu. Atau merasa sesuatu yang berbeda juga? Saya cuma merasa tidak bisa bernafas dengan lega saja, Bu. Karena kan pakai masker gitu saya kan juga, ya. soalnya lipstick saya suka salah. Iya. Kalau Tapi ini saya juga. merasa jadi lebih cantik Bu pasca sekarang, Bu. Kan soalnya fotonya pakai masker. Gitu. Oke. Jadi dan lebih banyak waktu juga ya Bu untuk keluarga karena kan pandemi gitu. Selama pandemi kita di rumah aja, banyak hal-hal yang malah justru hal-hal yang pasca sebelumnya itu nggak kita rasain, ternyata kita punya rasa tersendiri gitu. Paskah yang berbeda, rasa yang berbeda gitu, dengan kemasan yang baru gitu. Beda mungkin kalau yang sebelum-sebelumnya kayak yang tadi Ibu bilang, kita heboh di gereja, ada perlombaan anak-anak, perlombaan orang dewasa, perlombaan di atas bawah, berisik gitu kan ya. Dan sekarang ngerasain sepi tapi tetap ada rasa apa ya? Tetap ada Tuhannya gitu di Paskah itu. Jadi walaupun walaupun bisa dibilang keadaannya terbatas, tapi
Ya saya percaya sih Bu, pasca pandemi ini tuh nggak mengurangi rasa sukacita kita sama Tuhan. Ya, Gitu. ya, benar. Gitu Jadi sih. artinya bahwa sukacita kita tidak berkurang Betul. hanya gara-gara pandemi. Betul. Rasa syukur kita sama Tuhan tidak berkurang Betul. hanya gara-gara itu. Justru kita semakin mendekatkan diri pada Tuhan. Itu Karena kita tidak bisa hidup tanpa Dia, kita tidak bisa menjalani kehidupan ini tanpa Dia. Dan kita bukan siapa-siapa tanpa Dia. betul. Ya. Makin berserah aja gitu Iya. ya Bu, karena mau ngapain lagi gitu. Iya, iya. Benar-benar. Maaf ya kaki saya ini ya. Gak apa-apa Bu, emang suka ngalangin. Iya. Nanti Pak Ketua lain kali di ini juga Gitu tuh Bu. modelnya diubah lagi biar ada suasana baru, saya nontonnya juga kan. Iya benar. Wah, set yang baru. Boleh Bu, boleh. Tapi ada pertanyaan di sini. Oh, yang di luar kamera boleh? Boleh, Oke, boleh, oke, boleh. silakan. Pertanyaan di sini. Apa namanya? Kita banyak jemaat, bukan hanya jemaat di BNKB Jakarta sih, ya, tapi Banyak orang Kristen. ya semua gitu. Bagaimana gereja melihat apa namanya ya, penderitaan jemaat ini? Apakah hanya sekedar bersyukur saja dengan keadaan ini, apa seperti apa Bu? Atau hanya sekedar ya percaya aja kita punya Tuhan? Dengan pandemi ini. Betul. Dengan kondisi pandemi karena ini. kan yang pasti kan banyak jemaat kita, karena jemaat kita lah. Orang lain lah. Jadi kan Ya. Merasa dampak. banyak yang sampai pada titik rendahnya, gitu ya. Kita juga begitu. Gimana? Maksudnya tuh gereja melihat kondisi seperti ini. Nah, justru itu yang saya bilang tadi, dalam kondisi seperti ini justru kita harus menyadari melalui kebangkitan Yesus ini bahwa apa yang dialami Yesus dulu itu dengan siksaan, kematian di kayu salib itu jauh lebih berat dari apa yang kita rasakan sampai saat ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bahwa kita harus juga menyadari bahwa ketika kita masih ada di dunia yang fana ini, pergumulan itu tidak akan habis-habisnya. Iya, Selalu ada datang silih berganti. Dan siapa sih yang menyangka bahwa pandemi COVID-19 ini datang tiba-tiba, semua roda ekonomi terganggu, usaha, ada yang di PHK, ada yang dipotong gajinya, itu kan semua itu. Nah, tetapi lagi-lagi bahwa kesuksesan atau saya pernah mengangkat satu khotbah tentang titik teraman di dunia ini yang kita nggak dapat. Kita bilang kita punya uang, kita punya segalanya pun bukanlah titik teraman. Justru kita semakin banyak duit, kita semakin ketakutan itu nanti hilang gitu. Ada yang rampok atau jadi justru ketika kita dalam masa-masa sulit ini, kita semakin berserah pada Tuhan, kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan bahwa fase-fase ini nanti bisa kita lewati bersama dengan Tuhan. Amin. Itu sih menurut saya. Jadi kita ini harus melihatnya dalam lensa iman ya. Kalau logika kita memang kita tidak bisa terima, Pak Ketua. Ini kita tidak bisa terima kondisi ini. Tetapi satu hal yang pasti saya percaya ya. Saya percaya baik secara pribadi juga dalam keluarga. Justru pada saat-saat sulit itu, kalau kita benar-benar mengandalkan Dia, ada saja cara Tuhan untuk menolong. Iya. Ada saja. Nah, saya tidak mau kesaksian di sini, tetapi saya mau katakan bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada. Itu tadi yang dikatakan di Markus 16 ayat 9 sampai 18 itu. Dalam segala keadaan apa 4 tanda penyertaan tadi dalam pesan Yesus. Itu. Oke, bisa diterima. Walaupun berat begitu. Iya, memang. Lagi-lagi ini bicara soal hubungan kita dengan Tuhan sih. Lagi-lagi. Mungkin ini ya Bu, mungkin dari yang tadi Ibu sempat sampaikan yang poin pertama itu saya jadi belajar gitu. Kalau kita ngelihatnya dari sisi pandangnya Tuhan, mungkin kita bisa lebih merasa bersyukur, lebih menerima. Tapi kalau kita melihatnya dari sisi pandang manusia kita sendiri gitu, kemanusiaan kita, kedagingan kita,
mungkin kita akan terus mengeluh, kita akan terus merasa nggak cukup, ya bersungut-sungut yang kayak gitu-gitu, karena apa ya, ya karena balik lagi ke dagingan kita gitu, sebagai seorang manusia yang inginnya apa-apa dipenuhin, inginnya semua ya nggak akan ada habis ya keinginan kita gitu, keinginan daging kita. Ya, begini loh. Pernah lihat satu ilustrasi nggak? Orang duduk di kursi roda, dia melihat orang jalan kaki. Aku pingin jalan kaki seperti orang itu, kakiku sehat. Orang yang jalan kaki, dia lihat orang bersepeda, ya toh? Aku ingin punya sepeda, andaikan aku punya duit. Orang bersepeda lihat orang bawa motor, dan seterusnya, sampai nanti balik lagi keadaan itu. Jadi artinya bahwa dalam hubungan kita dengan Tuhan ini kita bersyukur. Dalam pandemi ini kita bersyukur, kita nggak sakit. Kita nggak kena virus. Bukan kita mensyukuri mereka yang sudah meninggal karena itu, tapi lagi-lagi kita melihat itu dari sisi rasa syukur kita, bahwa oh puji Tuhan, saya masih ada sampai saat ini. Saya masih sehat, saya masih bisa beraktivitas. Kita harus melihat itu dari situ. Benar. Jadi apalagi Pak Ketua kan iya, bersyukur Mas mau ada juniornya. Iya, Itu rasa syukur yang luar biasa lagi kan. Iya benar. Iya, jadi Itu situ. gara-gara pandemi. Berarti ada hikmah. Iya, Ya, betul. ada hikmah di balik pandemi untuk Pak Ketua. Di rumah kali. Iya. Iya benar. Iya benar sih, Bu. Jadi pandangan kita jangan terbalik-balik. Heeh. Kita harus melihat dari sudut pandang rasa syukur itu. Makanya biar kita bisa lebih bersyukur lagi terus menerus. Menerima semua keadaan itu dalam kehendaknya Tuhan. Iya. Tuh. Oke, kita balik lagi nih Bu ke Paskah nih Bu. Tadi Ibu sempat ngomongin soal telur gitu. Kita sempat nyari-nyari telur gitu-gitu. Bu, kenapa sih pasta tuh identik sama yang namanya telur atau mungkin kelinci? Iya. Oh iya. Itu sebenarnya saya langsung jawab ya. Iya boleh. Saya udah boleh jawab. Jadi tentang telur ini sebenarnya bukan tradisi Alkitab ya, kita harus tahu itu. Itu tradisi dari berbagai wilayah, berbagai negara pada waktu itu. Nah, sekitar abad kedua ya, kalau tidak salah sekitar abad kedua sampai abad 15, di mana mereka yang menyebarkan kekristenan itu datang ke Roma Utara, di Teutonic namanya. Dan bertepatan pada perayaan Paskah itu, orang-orang di sana mengadakan perayaan festival Anglo-Saxon. Ya, itu festival Anglo-Saxon ini semacam perayaan penyembahan kepada Dewi Easter. Di situ nanti diambil Happy Easter. Itu Dewi Cahaya. Nah, salah satu kegiatan dalam perayaan Dewi Easter ini adalah telur. Nah, kenapa mereka salah satu bagian dari perayaan itu adalah telur, karena telur itu menurut mereka sumber segala kehidupan. Ya, jadi kehidupan itu berasal dari telur katanya. Nah, tapi itu dipakai oleh para penyebar kekristenan supaya mereka bisa masuk menyebarkan Injil, supaya mereka bisa diterima. Nah, sehingga Dewi Easter ini nanti ditransformasi oleh penyebar kekristenan mengatakan bahwa Yesus Kristus itu terang. Kan Dewi Easter ini kan tadi cahaya. Dewi Cahaya. Tapi mereka para penyebar kekristenan ini mentransformasi itu, mengadopsi itu dengan menerjemahkan bahwa Yesus Kristuslah terang. Yesus Kristus itu adalah cahaya bagi dunia dan bagi manusia. Nah, itu tentang itu. Nah, di beberapa wilayah tentang telur ini ada banyak hal ya. Jadi misalnya di Mesir itu karena mereka percaya tentang telur sebagai sumber kehidupan, maka telur itu mereka taruh di kuburan mereka. Terus Yunani juga menaruh telur di atas kuburan.
banyak. Nah, juga orang-orang Mesopotamia, sehingga pada akhirnya nanti di abad kedua orang-orang Kristen di Mesopotamia mengadopsi itu, sehingga pada perayaan Paskah mereka memakai telur untuk dibagi-bagikan kepada orang lain. Nah, itu tentang kisah telur ya. Jadi itu Ini lebih telur sungguhan loh ya. Iya, telur sungguhan. Jadi lebih kepada ini ya. telur kawin. Ada yang Jadi- kecil di sini. Uh-huh. Lebih kepada ini ya, Bu. Lebih kepada memang wilayah-wilayah namanya? Wilayah-wilayah. Berbagai beda-beda wilayah, beda-beda tradisi. Oh, oke. Nah, juga kelinci itu kan, Iya. karena kelinci itu punya banyak anak, melahirkan banyak anak, jadi mereka berpikir bahwa kelinci itu adalah lambang kesuburan, lambang kemakmuran. Nah, itu. Oh, oke. Ternyata begitu rupanya. Oke. Oke deh, Bu. Terakhir yang aku mau tanya. Kira-kira pesan Paskah dari Ibu untuk para pendengar setia kita nih. Oh, tidak hanya untuk pendengar setia. Apa tuh buat saya juga? Untuk pasti. kamu Ellen, untuk semua orang, bahkan untuk pemuda kita ya. Buktikan identitasmu dengan integritasmu. Oke. Berarti pesan Paskah tahun ini adalah buktiin nih identitas kita sebagai orang yang Tuhan. percaya. Ya. Orang yang percaya, anak-anak Tuhan dengan keintegritasan kita gitu. Nggak cuma waktu dilihat sama Bu Pendeta mungkin, nggak cuma waktu dilihat sama orang-orang sekitar, tapi bagaimana ketika kita sendiri di kamar, bagaimana ketika kita hanya sendiri mungkin di satu tempat gitu, kita tetap harus membuktikan gitu bahwa kita anak Tuhan, kita orang yang percaya. Oke, makasih ya Ibu udah mau ngobrol-ngobrol hari ini. Udah habis sayangnya. Oke, makasih Ibu, makasih banyak atas sharing-sharingnya untuk hari ini. Nah, teman-teman, mungkin begitu aja podcast soal Paskah kita hari ini. Kita akan bertemu di podcast-podcast selanjutnya. See you, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Makasih Ellen. Ya, Makasih Komisi Pemuda. Makasih.